Aduh. Ngrasake kahanan sing saiki kok rasanya susah banget. Hidup tidak menentu ini, kerjaan pada susah, pada dipending. Hampir 3 minggu tidak dapat kerjaan. Yang biasanya keluyuran, kelayapan, ngukur dalan, sekarang malah duduk manis di rumah. Apa ini yang bisa saya perbuat? Kita harus mencukupi kebutuhan dan lain sebagainya. Pusing pikiran saya. Ngeluh ngrasake kahanan sing saiki. Sampai kapan iki ya? Aduh. Berat rasanya, berat menanggung kehidupan ini. Sudahlah, daripada mikir terus lebih baik menghibur diri aja. Seandainya aku punya sayang, terbanglah aku, ku cari dunia yang lain. Untuk apa aku di sini? Ngopo to Mas? Ketoke kok lengger sula tenanan. Iya, Mas. Ngrasake urip saiki kok abot tenan. Kuwi ora ketoke Mas. Aku padha, awit tanggal 22 iki ora ana kegiatan. Nah terus Ya gara-gara kono ora. Kon ora kerja. Kon ora metu. Kon ora nyambut gawe. Kon ora entuk penghasilan. Padha, Mas. Mulane. Terus kono keluargamu mbakani apa? Ya untunge we ora ketang gabah jek ana. Dadi iso nyelepke. Pangan ana lah wis rada ayem. Wis apik. Jadi keadaan iki ketoke ya rata ora ning kene tok. Ketoke ning dunia padha ya, Mas. Lah terus solusine apa terus anak kowe? Kono jende gabah iso selepke aku jende turan kertas ki arep tak cacah-cacah ya terus dadekke apa? Disulap. Dadekke duit. Ya wis terus meh piye wae dhewe ngene. Lah daripada ngeluh ya piye ya, Mas. Njaluk karo Gusti Allah ya ambek muji nyanyi ngene. Ayo ora apa-apa timbangane ya mikir sepaneng ya. Bener. Sepaneng mikir corona ya. Wis digawe senenge ra wis. Ambek rada ngeling-eling Gusti Allah. Bener Mas, bener. Ya. Seandainya aku punya sayang, terbanglah aku, ku cari dunia yang lain. Untuk apa aku di sini? Seandainya aku merasa
kehadiran. Untuk apa aku di sini? Berdiri dan menangis, pilu dan derita, merintih dan berdoa, dimanapun berada. Oh, duniaku yang fana, seandainya aku punya sayap, terbanglah aku, ku cari dunia yang lain. Untuk apa aku di sini? Mas kaya tekan kene kapan kene? Yo wis mau aku Oh, teko lah, iki. Kan Sukado iki kok do gremeng-gremeng ngono ki kok ketok susah men lapo ngono lho. Podo iki memang Kok susah. ketoke Mas. susah. Wis rata-rata wong do susah. Sing duwe duit susah, sing ora duwe tambah. Yo, Aku mung kaget lho iki ning sisian kono. Ireng-ireng mak bedunduk. lah iki sewong lho Pak, dudu nganu. Tapi ki yo ketoke padha ya Pak. Aku Padha, susah. ngrasake, Nan. Ngrasake banget lho Pak. Piye nggon gawean piye nggon. Wah, sepi, mek kirim ning ndi-ndi yo sepi. Sopir barang ki yo do gremeng, ora ana muatan. Oh. Njur piye, Pak? Padahal yo keluargane yo butuh. Nah, lagi sing disalahke sapa ngene? Yo, mbuh. Heeh. Pemerintah yo gak iso. Ora iso, wis awake dhewe sing ngene iki sing nanggung risikone. Piye Mas, nek pendapatmu piye? Nek ki nasib awake dhewe kan pegawai luar negeri. Iya, Iya. Sing pegawai negeri nomor arep Ah, preke pirang tahun kan ya Matur ora masalah nuwun, Pak. gajian terus. Nah, awake dhewe luar negeri. Nek Terus kerja yo ora entuk awake duit. dhewe, Rak jorangan. Nggih. Ora kerja ra mangan kok. Bener. Nek yo nganu Mas. Kaya ngono kuwi ora usah dipikir kanthi jero aja sampai berlarut-larut. Iya, Putus asa gitu. Nggih. Iya, oke. Malah oke. stres iki, Nah, Pak. Ya wis awake dhewe muga-muga bar Sabtu sunyi iki sesuk entuk pepadang sing apik saka Gusti Allah. Yo muga-muga kahanan pagebluk iki ndang sirna ya. Iya, Yo sing sabar muga-muga wis sabar. Terus Ya. selalu bar Sabtu sunyi iki ora sunyi terus. Betul. Sesuk ana pepadang sing bakal teko. bunga. Itu sing diarep-arepe. Nggih. Ya wis Wis. memang kahanan kok ngene wis. Ndedonga lah, sing Ya, penting ya. ndedonga percaya karo Gusti Yesus, karo Gusti Allah sing Maha Kuasa. Iya. Wis, Yes, yuk balik. balik. Langsung yuk. Yes. Bedal-bedal. Atur nuwun ya. 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 Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab untuk ibadah Paskah pada hari ini dibacakan dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35 yang demikian firman Tuhan. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah desa bernama Emmaus yang terletak kira-kira 11 km dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Lalu berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya,
apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dulu mengharapkan bahwa dialah yang akan membebaskan bangsa Israel. Sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati persis seperti yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu untuk mempercayai segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati desa yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap syukur lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangkitlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu dan orang-orang yang ada bersama mereka sedang berkumpul. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan sudah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mendengar serta memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita mengingat orang yang sudah tidak berada lagi bersama-sama dengan kita? Apa yang kita ceritakan kepada orang-orang lain terkait dengan pribadi yang kita memori itu? Mungkin sebagian dari kita akan menceritakan tentang fisik orang itu. Oh, si A itu orangnya gemuk. Oh, si B itu orangnya berkumis, rambutnya lebat. Atau si C itu orangnya tinggi besar, tetapi suaranya kecil, dan sebagainya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pilihan untuk menceritakan fisik itu memang merupakan pilihan yang paling mudah dan bisa mengingatkan orang tentang pribadi yang kita ceritakan. Tetapi saudara-saudara, ada pilihan yang kedua yang bisa kita gunakan untuk mememori keberadaan seseorang, yaitu dengan kita menceritakan pengalaman apa yang dikerjakan oleh orang tersebut. Misalnya adalah ketika kita menceritakan, oh Bapak itu kalau datang ke gereja, pasti dia akan mengawali dengan sapaan yang sangat khas. Halo, apa kabar semua? Atau misalnya ketika kita menceritakan bagaimana seseorang itu senang bernyanyi. Oh, ibu itu kalau datang ke gereja, dia pasti akan bernyanyi dengan suara yang merdu. Bahkan bukan hanya itu. Bisa jadi yang kita ceritakan adalah apa yang dikerjakan oleh seseorang berkaitan dengan relasi dengan orang lain. Oh, dia itu adalah orang yang sangat murah hati. Kalau dia melihat seorang pengemis, dia akan memberikan uang. Dia adalah seseorang yang sangat pemurah.
Ketika dia melihat seorang pengamen, seberapapun yang ada, pasti dia memberi kepada pengamen itu. Oh, dia senang membagikan alat-alat tulis kepada anak-anak sekolah. Dia senang memberi itu, dia senang melakukan ini, dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, dua hal itu bisa digunakan untuk memberikan gambaran kepada orang lain tentang pribadi yang ingin kita ceritakan, pribadi yang ingin kita memori. Persoalannya adalah bagaimana supaya semangat yang dimiliki oleh orang itu, yang kita ceritakan itu, kebaikan yang dilakukan orang itu, kemudian memberikan pengaruh kepada pribadi yang kita ajak bicara. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab pada hari ini menceritakan perjalanan dua orang murid Yesus pasca kematian Yesus. Bahkan sudah lewat 3 hari sejak kematian Yesus di kayu salib. Saudara-saudara, mereka masih mengingat tentang Yesus, tetapi persoalannya adalah yang mereka ingat itu adalah sesuatu yang terjadi belakangan hari, kemungkinan besar adalah ketika Yesus sudah disalib dan mati. Sehingga kemudian kemuraman itu melingkupi mereka, sehingga kemudian mereka itu sulit untuk melihat kebaikan-kebaikan Tuhan, bahkan itu sama sekali tidak mereka ingat. Buktinya adalah ketika kemudian seorang yang asing, menurut cerita Alkitab itu adalah Yesus, datang kepada mereka, mengajak mereka berbicara apa yang mereka ceritakan tentang kematian Tuhan. Apakah engkau orang asing yang tidak tahu apa yang terjadi? Mereka mememori sebuah rasa traumatik tentang kematian Yesus, dan itu membuat mereka muram, membuat mereka tidak bersemangat, membuat mereka tidak dapat melihat kebaikan Tuhan. Maka saudara-saudara, Yesus tidak memperkenalkan dirinya dengan mengatakan, "Wah, aku Yesus, kamu lihat jenggotku, kamu lihat wajahku." Tidak. Yesus memperkenalkan dirinya kepada mereka dengan sesuatu yang bisa diingat oleh mereka, yaitu apa yang dilakukan oleh Yesus. Ketika Yesus kemudian duduk bersama-sama dengan mereka, Yesus memecah-mecahkan roti dan mereka makan bersama, terbukalah pikiran mereka. Lah ini kan yang biasanya dilakukan Yesus. Lah ini kan yang biasanya dikerjakan kita bersama-sama. Sehingga kemudian itu menyemangati mereka, membuat mereka bersuka cita dan mengenali lakui kan Gusti Yesus toh. Ayo kita pulang ke Yerusalem, kita ceritakan kepada teman-teman bahwa Yesus sudah bangkit. Nah, saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Yesus, itulah yang seharusnya kita lakukan di waktu-waktu ini. Saudara-saudara, kalau kita lihat di sekitar kita bisa melihat ada banyak orang yang pada saat ini membutuhkan bantuan kita untuk mengingat Tuhan masih ada. Saudara-saudara, masa pandemi corona ini membuat orang tidak punya penghasilan. Membuat orang tidak bisa kemana-mana. Membuat orang berduka bagi mereka yang kehilangan anggota keluarga. Membuat mereka tidak yakin akan hari-hari ke depan, situasi ekonomi lesu, dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, kita bisa melihat di media sosial ada banyak pertanyaan tentang, "Loh, Tuhan di mana sekarang?" Nah, undangan Paskah pada hari ini adalah untuk kita mewartakan Tuhan. Tema Paskah adalah percaya dan katakan. Persoalannya adalah, apa yang mau kita katakan kepada dunia? Apakah kita mau menunjukkan kemana-mana bawa fotonya Tuhan? Ih loh, Tuhan masih ada fotonya, Tuhan Yesus tuh kayak gini begitu. Tidak mempan. Mau bawa salib kemana-mana? Tidak mempan. Saudara-saudara, yang bisa kita kerjakan adalah kita menunjukkan kepada dunia apa yang biasa dikerjakan oleh Yesus. Ketika Yesus menyemangati orang lain. Ketika Yesus menunjukkan kepedulian kepada orang lain. Ketika Yesus memelihara kehidupan orang lain. Salah satu yang dikerjakan gereja kita adalah kita sekarang memperhatikan saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan, dukungan jaring pengaman sosial terkait dengan pandemik ini. Mari saudara-saudara kita terlibat. Mari kita membangun komitmen juga, apa sih yang mau kita kerjakan ketika situasi nanti menjadi lebih baik. Supaya orang tetap dapat merasakan bahwa Tuhan memelihara. Supaya orang dapat merasakan bahwa Tuhan itu ada dan memperhatikan kehidupan manusia.
Saudara-saudara, tugas kita menghadirkan terang. Tugas panggilan gereja tetap untuk mewartakan kabar keselamatan dan untuk memelihara kehidupan beriman. Maka mari bersama-sama kita melakukan apa yang biasa dilakukan Yesus. Supaya orang mengingat bahwa Tuhan masih memelihara, Tuhan masih ada, Tuhan akan senantiasa menyemangati, menuntun kehidupan orang beriman. Tetaplah bersemangat, tetaplah mewartakan. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Aku akan lebih rajin lagi untuk mengikuti PA dan pelayanan. Saya ingin melanjutkan program kerja KWD dan juga program kerja Komisi Liturgika. Di KWD ada retret KWD. Aku mau ngajar sekolah minggu lagi. Aku mau banyak bercerita sama teman-teman. Aku mau jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Aku mau beribadah bersama keluarga, teman-teman, mengajar adik-adik sekolah minggu di gereja. Aku mau berpelayanan di sekolah minggu. Aku mau semakin totalitas terutama di komisi anak. Hidup ini untuk aku mau rajin datang di PA WDM. Aku mau ibadah di gereja, ngajar adik-adik sekolah minggu, ketemu teman-teman, rapat-rapat, tentunya pelayanan bareng teman-teman semua lagi. Miss you all guys. Selama masih sehat, kita mau lebih semangat melayani Tuhan. Aku mau melayani musik di gereja bersama. Aku mau mengikuti kegiatan gereja, terutama komisi Adi Yuswa, semoga dapat berkumpul lagi. Saya mau ngajakin teman-teman sekalian buat rajin berangkat PA supaya PA-nya tambah ramai. Aku mau mengembangkan talenta lebih dalam lagi agar pelayananku juga lebih dalam. Aku mau nganter Kendi sekolah minggu lagi. Aku mau segera bikin kreativitas sekolah minggu. Aku mau mengajak teman-teman yang mungkin masih belum ambil bagian dalam pelayanan yang ada di gereja. Mumpung kita masih muda dan masih memiliki kesempatan. Saya ingin mengikuti paduan suara Aikal. Saya ingin mengikuti kepanitiaan dan katekisasi. Ya, kalau bapak ibunya ini ingin jadi panitia lagi nggak apa-apa, dipilih. Oke. Saya mau mendengarkan, menyimpan, menjalankan firman Tuhan untuk berbagi kasih. Aku mau bisa ke gereja bersama orang-orang tercinta lagi. Harapan saya adalah lebih sehati, sepikir, dan bersama-sama mengoptimalkan kehidupan bergereja dalam bimbingan Tuhan. Jesus bless all. Aku mau beribadah bersama di gereja. Terus beli utrinya Bu Markus. Jangan lupa jajan sate babi. Yui. Aku mau memprioritaskan persekutuan karena ngangenin loh, tanpanya hidup kita terasa hampa. Saya siap mendukung program gereja. Sukses GKJ Kabluk. Aku ingin semua pulih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adis mau rajin sekolah minggu. Terima kasih. Aku mau rajin ke gereja dan selalu mengikuti persekutuan remaja. Terima kasih. Bila prahara COVID-19 ini berakhir, saya ingin segera mengiringi ibadah dan merasakan hadirat Tuhan. Semoga prahara ini segera berlalu. Amin. Aku mau lebih semangat melayani dalam ketua komisi KWD. Aku mau di musik saja. Aku mau hadir dalam persekutuan Adi Yuswa.
Aku mau lebih setia melayani Tuhan Yesus hingga ajal menjemputku. Amin. Setelah COVID-19 ini berlalu, aku mau lebih semangat dalam bermain musik. Kalau virus corona berakhir, saya akan main drama lagi bersama Pak Pendeta di gereja GKJ Kablo. Terima kasih. Dadah. Pra remaja tetap jalan. Karena pengenalan pelayanan dan berpartisipasi aktif dalam pelayanan gereja, kita mulai dari pra remaja ini. Aku mau lebih rajin sekolah minggu. Aku ingin bisa berkumpul lagi bersama teman-teman WDM, berbagi berkat, mendengar firman Tuhan, memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Aku mau menyusun draft liturgi ibadah minggu lagi. Aku mau datang ke gereja sebelum lonceng berbunyi. Amin ya ampun. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Gerejanya masih sepi. Terus kapan ini ada kegiatan? Kangen ya aku. Pirang-pirang minggu kok enggak ada tanda-tanda kegiatan ya di gereja ini. Wah, tidak ada satupun warga jemaat yang di gereja, kayak rumah kosong. Terus sampai kapan keadaan seperti ini akan terus kita temui ya? Nampaknya gelap, gelap dan gelap. Tapi tadi saya setelah mendengar khotbah dari Bapak Pendeta kok nampaknya sudah ada titik terang yang akan muncul di gereja ini. Mari kita tunjukkan wajah Kristus untuk sesama, untuk bangsa ini. Apa yang akan kita perbuat meskipun dalam keadaan seperti ini? Marilah dengan WhatsApp Paskah ini kita tunjukkan, kita wujudkan bahwa terang ada di tengah-tengah kehidupan kita dan kita mampu untuk melakukan bagi sesama. Nah, daripada kita mikir, daripada saya harus mikir gitu terus, lebih baik saya bergembira menyambut Paskah ini dengan sukacita. Saya akan menyanyi saja, biar hati ini ceria, sukacita. Nyunarkan di mulya, angine bibit layan reno, manu ing ojek ana ing wit-witan, kewane nyenggut ana ing pasuketan. Kabeh padha muji Allah kang mulya, kabeh padha muji Allah kang mulya. Srengenge nyunar ana ing mulya, angine midhet kawan rena, manu ing ojek ana ing wit-witan, elane nyenggut ana ing pasuketan. Kabeh padha muji Allah kang mulya, kabeh padha muji Allah kang mulya. Srengenge nyunar kanthi mulya, angine mipik kawan rena,
Manu ing oceh ana ing wit-witan, kewane nyenggut ana ing pasugetan. Kabeh padha muji Allah kang mulya, kabeh padha muji Allah kang mulya. Wah, kita happy. Happy. Terus apa yang akan kamu perbuat kalau sudah seneng? Ya, saya akan mengungkapkan perasaan seneng saya ini dengan berbuat baik yang berguna untuk sesama dan terutama bagi Tuhan. Kita perlihatkan karya Tuhan berkarya di dunia ini untuk kita bersama. Sip. Jadi kan Mas? Ya, selalu berbagi berkat dengan sesama kita, terus berbagi aura positif, biar semua semangat, rajin beribadah, rajin datang ke PA, biar selalu semangat. Semangat ya. Oke. Kita semangat. Tetap semangat. Semangat. Ya. Haleluya. Amin.